selain fokus berkaitan dengan tema yang akan kita sahabat jaringan telusur, saat ini kita akan membahas terkait CSR. Nah, ini menarik ya. CSR diketahui ya, artinya tanggung jawab sosial atau kepanjangan dari CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, saya sangat berterima kasih kedatangan tamu undangan Pak Darkam, Ketua Karang Taruna Kota Bekasi, ya Pak Haji, terima kasih sudah datang, dan juga Pak Hendra dari LBH Karang Taruna ya Kota Bekasi. Nah, selanjutnya kita akan bincang-bincang. Pasti ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan CSR yang harapannya bisa menjadi manfaat nih ke depan ya. Dan sebenarnya kita berharap kehadiran daripada pemerintah untuk sama-sama kita berbincang. Namun mungkin karena urusan ataupun kendala apa yang kita ketahui, namun tidak mengurangi semangat kita untuk membahas mengenai tema yang kita angkat ini ya. Baik Pak Haji Darkam dan juga Pak Hendra, terkait dengan CSR ini. Nah, mungkin kita ke Pak Haji Darkam dulu. Nah, sejauh daripada mengetahui mengenai CSR, ada harapan enggak atau mungkin masukan dari Bapak kepada pemerintah berkaitan dengan CSR yang kita bahas gitu Pak. Ya, silakan, sekaligus mungkin akan secara detail memperkenalkan diri. Ya. Terima kasih Mbak Menko. Saya Darkam Suryadi, Ketua Karang Taruna Kota Bekasi. Jadi Karang Taruna ini adalah organisasi sosial yang memang setiap hari kita bersentuhan masyarakat dalam rangka mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial. Kegiatannya banyak sekali, dari tingkat kota sampai tingkat RT. Anggota kami Kota Bekasi ada sekitar 62.000 yang belum KTA. Nah, perjalanan Karang Taruna pengurusan kita itu bergerak yang pertama di bidang kesehatan. Kita ada Taruna Usada. Mereka setiap hari edukasi, advokasi bagaimana masyarakat Kota Bekasi mendapatkan pelayanan prima terhadap kesehatan. Ya, kita door to door menjemput orang yang sakit, kemudian kita layani sampai rumah sakit, sampai pulangnya kita antar jemput gitu. Dan kita edukasi sampai juga punya budaya sehat. Nah, kemudian juga di unit teknis lainnya kita setiap hari membantu masyarakat, terutama di bidang ekonomi juga. Nah, mirisnya sampai hari ini Karang Taruna yang memang diasakan oleh Wali Kota Bekasi itu tidak mendapatkan kontribusi anggaran. Jadi kita berkegiatan selama ini mandiri karena panggilan jiwa, kita punya jiwa sosial ya. Sampai hari ini kita bergerak memang dari kita untuk kita semua, tidak ada sumbangsi pemerintah. Nah,
Oleh karena itu, ketika kita membahas CSR, Social Corporate Responsibility, atau di yang sekarang itu namanya adalah TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu memang diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan mirisnya lagi di Kota Bekasi sudah ada perdanya gitu. Bahkan di Perda yang nomor 12 tahun 2019 itu adalah perda perubahan dari nomor 6 tahun 2015. Jadi memang sudah ada perdanya. Nah, seharusnya memang PJSL ini kalau berdasarkan perda itu memang harus dikelola bersama. Harus dikelola bersama. Namanya Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup. Nah, PJSL siapa aja di situ? Dari ada unsur pemerintah, unsur pemerintah, kemudian juga ada unsur pengusaha, ada unsur ahli, dan juga ada unsur dari tokoh masyarakat atau tokoh pemuda yang memang konsen dalam hal ini membantu masyarakat. Kalau kita lihat perusahaan di Kota Bekasi kan ini sangat banyak gitu. Nah, selama ini kita kepengen gitu ya, dari CSR itu dikelola dengan baik sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Bekasi secara luas, secara menyeluruh ya, secara menyeluruh. Artinya kebutuhan pendidikan ya, bahkan di Karang Taruna kita mendata anak-anak yang memang tidak mampu untuk di sekolah kita biayai. Bahkan untuk sampai kuliah kita sampai ber-MOU dengan kampus Pranata Indonesia, yaitu kampus Karang Taruna Pranata Indonesia, supaya masyarakat Kota Bekasi bisa berkuliah dengan biaya yang sangat minim gitu. Nah, itu kita lakukan sendiri. Nah, seharusnya kalau dengan memang pemerintah mau concern dengan ini, dibuat lembaga ini bareng-bareng melibatkan semua unsur ya yang ada di Perda tadi yang saya sebutkan, itu bisa terjangkau untuk menjangkau semua kebutuhan baik itu pendidikan, ya, kesehatan, kemudian ekonomi gitu. Karena memang di TJSL itu atau pengertiannya itu adalah komitmen dari perseroan untuk membangun ekonomi berkelanjutan ya, yang digunakan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan masyarakat. Nah, sekarang orang banyak berpikir bahwasannya CSR itu atau TJSL itu donasi. Sebenarnya bukan donasi, karena itu sebuah kewajiban yang harus diberikan, tentunya juga sesuai dengan kemampuan daripada perusahaan. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, ditambah APBD, masyarakat Kota Bekasi nggak ada kok itu yang nganggur-nganggur, karena bisa juga dana CSR itu digunakan untuk pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia supaya mereka mempunyai skill untuk berkompetisi, baik itu pelatihan kewirausahaan, UMKM, ataupun soft skill yang dibutuhkan untuk perusahaan itu sendiri. Kan ada feedbacknya, karena memang selain untuk kebutuhan masyarakat, ada feedback juga dari CSR ini untuk perusahaan itu sendiri. Nah, memang di Undang-Undang 40 2007 itu tidak mengatur detail seberapa besar besaran. Iya, tidak menyebutkan seberapa besar CSR itu harus diberikan. Nah, makanya perusahaan itu mereka berbagai macam cara untuk menyalurkan. Dan mereka yang pertama itu menyalurkan bisa secara langsung. Ya, kan kita lihat tuh ada misalnya Pertamina bikin sembako atau bikin penghijauan, itu udah langsung. Nah, yang kedua, ada yang memang perusahaan itu bikin lembaga sendiri, bikin yayasan. Kayak misalnya ada dompet Republika, itu deh menyalurkannya lewat yayasannya sendiri gitu. Nah, yang ketiga kemitraan.
Kayak misalnya Karang Taruna kerjasama dengan perusahaan gitu, nanti perusahaannya nyalurkan ke kita, atau KNPI kerjasama dengan perusahaan nyalurkan ke kita. Nah yang keempat ada konsorsium, jadi perusahaan-perusahaan itu dia membuat konsorsium, kemudian dari konsorsium itu kemudian memberikan. Nah ini harus ada dari pemerintah, karena memang sudah diatur perdanya di Kota Bekasi, itu memang harus supaya kalau sudah dibentuk ada transparansi. Ya kan kalau tidak ada transparansi nanti bisa dijadikan ajang politik dan bisa dijadikan penyalahgunaan gitu atau penyelewengan ya Bang Andreas. Nah oleh karena itu dengan adanya tadi lembaga pengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan, tentunya masyarakat Kota Bekasi akan sangat banyak berharap. Pemerintah Kota Bekasi harus terbuka untuk ini. Begitu Bang. Baik, jadi sahabat jaringan telusur, Permisa Telusur Solusi. Jadi tadi udah disampaikan ya, sesuai dengan wawasan yang Pak Ketua Karang Taruna atau Pak Haji Dartam mengetahui ya, bahwa memang rupanya sudah ada ya perda ya, bahkan perubahan ini. Iya, yang tadinya 2015 ke 2019 ya. Nah, berarti kita ingin dengar juga nih dari sisi hukum, karena dari LBH Karang Taruna Kota Bekasi ya, Pak Hendra mungkin ingin bisa menyampaikan Pak terkait CSR dari pandangan atau dari sisi hukumnya gitu Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Bang Lengkong dari Telusur. Saya rasa kesempatan seperti ini kesempatan yang baik ya, sehingga dapat kita berdiskusi bersama dengan tujuan mencari solusi atau memecahkan hambatan-hambatan yang ada terhadap suatu persoalan. Dalam hal ini kita bicara soal CSR ya Bang. Sayang nih unsur pemerintah tidak dapat bergabung bersama kita Bang. Rasa-rasanya memang unsur pemerintah lah yang berperan atau perannya sangat besar nih. Goodwill teman-teman di pemerintah ini loh sebetulnya yang dapat segera atau tidak merealisasinya suatu kebijakan tertentu. Dalam hal ini kita bicara CSR ya Bang. Menyikapi CSR saya catat paling sedikit Bang, itu ada 5 regulasi yang mengatur soal CSR gitu. Sebentar biar nggak salah, sedikitnya ada 5 regulasi dalam CSR. Yang pertama yang paling tinggi itu diatur dalam Undang-Undang 40 yang tadi sempat disinggung Bapak Ketua Karang Taruna tahun 2007. Kemudian peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2017 turunannya betul gitu. Juga diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Di sana disinggung juga soal CSR. Lalu ketiga ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat ada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor 5 tahun 2007. Selanjutnya nomor 5 ada yang kelima ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2001. Jadi dan ditambah di Kota Bekasi ada perda. Gitu. Artinya betul yang disampaikan Bapak Ketua Karang Taruna tadi bahwa CSR merupakan suatu kewajiban dalam tanda kutip. Gitu, karena diatur, ada regulasi yang mengatur itu. Bukan sukarela Pak. Walaupun besarannya masih tentatif, tidak ada bunyi yang eksplisit disebutkan di sana. Akan tetapi pengeluarannya atau penyerahannya atau penyalurannya, pengelolaannya itu diatur dalam regulasi-regulasi yang saya sebutkan tadi. Artinya ini kan tinggal peluang yang dapat ditangkap oleh pemerintah. Sudah ada payung hukum yang mengatur itu, pelaku usahanya ada, masyarakat yang membutuhkannya ada. Kan kalau udah begitu tinggal penyelenggaraannya nih Pak. Tinggal diselenggarakan. Elemen-elemennya sudah disebutkan dalam perda yang khusus. Itu kalau saya tidak salah di pasal 12.
Itu yang disampaikan Pak Ketua Karang Taruna tadi, ada 9 orang dari beberapa unsur. Ada unsur pengurus itu. Nah, jika memang itu dilakukan, kan kita kembali kepada kenapa sih mesti dikelola dengan baik? Kan barometernya begini, Bang. Ketika sesuatu dapat dikelola dengan baik, pasti akan berdaya guna baik. Jika sesuatu dikelola dengan maksimal, itu akan optimal pula target sasarannya dicapai. Gitu. Sehingga saya berharap nih, dari bagian dari Karang Taruna di LKBH, kami berharap pemerintah dapat segera merealisasikan itu, sehingga dapat segera juga nilai kebermanfaatannya dirasakan di masyarakat. Gitu kan, banyak nih masyarakat kita yang butuh atau perlu sekali CSR itu hadir. CSR itu hadir ketika pemerintah punya will yang baik untuk melakukan pengelolaan yang baik tadi, Bang. Gitu. Nah, lagi-lagi menyinggung Karang Tarunaan, Bang, bahwa kami siap bahu-membahu dengan pemerintah untuk sama-sama mengentaskan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Jadi CSR ini salah satunya, Bang. Beberapa persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat itu sudah coba kami bantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu. Salah satunya yang disebut sama Pak Ketua tadi, kami sudah punya Taruna Husada yang memang betul-betul membantu pemerintah dalam layanan kesehatan 24 jam mobile, on call, telepon saja masyarakat yang butuh bantuan Karang Taruna untuk di bidang kesehatan, Taruna Husada hadir di sana. Gitu. Bentuk inisiatif dan bagian tanggung jawab moral, Bang. Karena kami di Karang Taruna sadar betul bahwa kami adalah lembaga yang bergerak di persoalan-persoalan sosial, sehingga kami juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan program-program itu, walaupun bingung juga saya bicaranya ya, bahwa pemerintah hari ini juga belum memberikan perhatian sebetulnya ke Karang Taruna atas action-action yang sudah dilakukan secara konkret. Itu sangat minim sekali gitu atensi dari pemerintah. Itu juga ya kita sama-sama lah, itu bukan soal Karang Taruna. Karang Taruna tetap akan terus berbuat untuk masyarakat, mengentaskan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Saya rasa itu, Bang, barangkali nanti berkembang atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Hendra. Jadi siapa jaringan telusur itu ada beberapa aturan yang sudah disampaikan ya Pak ya, dari yang paling atas turunannya dan bahkan sampai Perda kan gitu ya. Nah, emang kita berharap ada di sini sama-sama diskusi ya. Tujuannya kan untuk bagaimana ada solusi-solusi dalam hal sosial gitu. Baik, kita kembali kepada Pak Ketua, Pak Haji Darskam. Nah, menurut Pak Ketua, kira-kira apa aja sih Pak yang artinya dengan CSR ini kan sudah ada aturannya. Nah, tinggal mengikuti saja aturan. Nah, kalau dari Pak Ketua Karang Taruna, ya artinya bukan hanya Karang Taruna saja, tapi secara luas kan ini bisa. Nah, itu bisa disalurkan untuk apa saja sih Pak kalau CSR itu Pak? Ya. Ini kan masalah-masalah yang hari ini ya, yang rawan, diantaranya adalah tawuran, terus ada seks bebas, ada juga narkoba, dan itu juga kita setiap hari lah. Dan itu terjadi pada anak-anak usia muda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka memiliki energi yang sangat besar. Sementara energi yang sangat besar ini harus disalurkan. Nah, ketika tidak tersalurkan dengan baik, maka ya akan tersalurkan kepada hal-hal yang negatif. Oke. Untuk itu pemerintah harus ambil peran nih supaya anak-anak muda ini energinya itu tersalurkan dengan baik. Makanya kita menggagas adanya ruang-ruang ekspresi di setiap kelurahan
Kalau memang pemerintah APBD-nya tidak cukup, gunakan untuk CSR. Nah, ada suatu wadah, kalau kita lihat di Bali itu, di setiap desa itu mereka ada wadah, mereka bisa nari di situ untuk budaya, melestarikan budaya. Ada tempat main di situ anak-anak gitu, yang tidak terkontaminasi dengan dalam tanda kutip ya media sosial dan lain sebagainya. Jadi mereka menyalurkan ekspresi di situ. Nah, jadi kalau misalnya CSR itu digunakan untuk ruang ekspresi, dibangunkan ya sarana olahraganya, makanya di Karang Taruna kita menggagas dari kemarin ini, sekalian juga saya sampaikan untuk pemerintah Kota Bekasi, kita membuat sekretariat Karang Taruna itu sudah didesain untuk kepentingan pemuda di Kota Bekasi. Ada ruang berkumpul, berhimpun, ada juga sarana olahraganya, kita bikinin lapangan futsal yang bisa untuk lapangan basket juga, bisa untuk lapangan bulu tangkis juga. Kemudian juga di situ ada ruang ekspresi, ada panggung, ada panggungnya juga, ada UMKM tuh, letter U, seni ya, dibuat seni budaya. Jadi dalam 1 minggu itu nanti bergantian mereka latihan, kemudian setiap malam ditampilkan. Itu mau yang tari, mau yang silat gitu, mau yang musik dan lain sebagainya, tampilin. Pokoknya mereka punya potensi apa, mereka latihan, ditampilkan gitu. UMKM-nya juga jalan, taman bermainnya juga kita siapin buat anak-anak gitu ya. Terus kalau mereka mau, ya anak-anak kecil nih ya, mau istilahnya ada permainan dan lain sebagainya, di situ juga kita buatin timnya untuk anak-anak bisa bermain tetapi juga sambil edukasi. Nah, desainnya juga sudah kita berikan ke pemerintah Kota Bekasi, sampai sekarang belum turun. Sampai kita tuh ngomong begini, udah lu kasih Pemkot, gue yang nyari duit buat bangunnya, sambil begitu. Yang penting harus turunin Pemkot gitu. Gue yang nyari duit, gue bangunin dah. Karena ini buat kepentingan anak-anak muda berhimpun gitu. Dan kita akan maksimalkan, bukan hanya ini gedung, hanya sebatas gedung, ini taman hanya sebatas taman, ini lapangan hanya sebatas lapangan. Ya. Tapi kita akan buat bagaimana kebermanfaatan ini untuk semua sektor gitu. Sampai hari ini kan ya mohon maaf, Karang Taruna Kota Bekasi punya sekretariat itu pribadi, gitu ya. Itu bisa kita. Nah itu untuk ruang ekspresi potensi teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka energinya udah situ, sampai rumah udah nggak handphone, udah capek tidur, dan nggak bakal kan ngumpul-ngumpul. Akhirnya mereka tawuran, nggak mungkin. Mereka stres. Di Karang Taruna itu ada teras jiwa Sakata. Oh, ada juga. Teras jiwa Sakata itu tempat curhatnya, curcolnya anak-anak muda yang memang butuh motivasi. Itu di situ ada psikolognya, ada dokternya, ada orang hukumnya. Terpusat ya? Terpusat di kita ada. Jadi teman-teman mau cerita apa? Jadi nggak ada cerita anak-anak yang galau akhirnya lari ke narkoba, lari ke seks bebas, itu udah ada di situ. Kemudian juga nanti di tempat itu kita ada yang buat apa namanya, pencinta alam tuh yang pada landing ya. Dan kita ada Karang Taruna penjelajah lingkungan alam gitu. Ada juga di situ. Pokoknya setiap hari ada pusat kegiatan di situ. Itu kita sudah rencanakan sangat matang. Tinggal action dari pemerintah aja. Kalau saya punya duit banyak, saya beli tanahnya udah sekalian kan gitu. Ya, gitu ya. Itu untuk potensi anak muda. Yang kemudian pendidikan. Ya memang pendidikan SD sampai SMP gratis. Tapi kenapa banyak ya? Kenapa banyak? Di teman-teman Karang Taruna itu membantu yang masih paket A, paket B, paket C masih banyak aja. Kita kan bingung. Sementara untuk paket A, paket B, paket C nggak ada yang gratis. Mereka harus bayar. Nah kan kalau ada CSR itu kan bisa digunakan potensi itu. Mungkin saja beberapa kasus di Kota Bekasi, ketika kenapa dia harus pakai A, karena dia tidak bersekolah, membantu orang tuanya untuk bekerja, mencari uang. Akhirnya pendidikannya terabaikan gitu. Atau dalam tanda kutip ada masalah-masalah yang memang dia tidak bisa bersekolah. Tapi kan mereka harus punya ijazah dan harus bersekolah gitu. Makanya di situ nanti ada juga pusat pendidikan, paket A, paket B, paket C, supaya mereka bisa bersekolah dan free.
free ya, bebas. Free. Itu digunakan dari apa? Dari CSR. CSR harusnya dari situ ya. Dari CSR gitu. Nah itu Bisa dari situ Pak ya. bisa dari situ. Nah kemudian juga beberapa di bidang kesehatan kan ada juga yang tidak tercover oleh BPJS. Ya kan Pak Hendra ya? Kita memang dari pemerintah kan ada tuh BPJS, PID, tapi tidak semua sakit tercover oleh BPJS. Kan begitu. Nah kalau tidak tercover, orang tidak mampu, siapa yang mau cover? Ya kan kita bisa alokasikan dana-dana yang dari CSR itu untuk kesehatan di Kota Bekasi. Terus juga sarana pendidikan di sekolah-sekolah. Ya, sarana-sarana olahraga di sekolah. Nah, di sekolah-sekolah itu juga sangat minim kebutuhan terkait sarana-sarana, baik itu sarana lab komputer, lab kimia, atau sarana olahraga sekalipun. Ya, kalau di setiap sekolah itu ada gornya istilahnya, yang tempat bermain bareng-bareng, di setiap sekolah itu ada. Nah itu kan kompetisinya akan semakin bagus. Walaupun memang di gor Kota Bekasi berpusat, tapi susah juga kita mau pakai gor kan, sekarang dipakai sama liga kan begitu. Nah itu kan bisa digunakan untuk sarana pendidikan ataupun yang memang tidak tercover oleh GOS terkait pembangunan sumber daya manusia. Makanya di Karang Taruna ada Karang Taruna Goes to School Bang. Jadi teman-teman Goes to School. Nah, ya Goes to Karang Taruna Goes to School. Jadi kita di kesana tuh bawa program. Jadi anak-anak yang memang lagi labil membutuhkan motivasi, kita ada karakter building. Ya, mereka nggak bayar, free dari kita bawa narasumber yang qualified ya, mereka bisa belajar di situ. Terus kita juga bawa pelatihan public speaking, pelatihan kewirausahaan, pelatihan MC, kita bawa tuh sampai sekolah, sampai sekolah-sekolah. Terus kalau seandainya itu dibiayai sama CSR, kita bisa setiap hari gerak ke sekolah dan berapa banyak kebermanfaatan untuk anak-anak sekolah. Kan beda yang diajarkan sama guru sama materi yang memang itu aplikatif. Mereka sangat senang loh dengan kita tampil sekolah, kita bukan hanya memperkenalkan Karang Taruna, tapi kita bawa sesuatu ya bermanfaat baik, kebermanfaatan. Nah kalau semua sekolah udah kita datengin ya dengan membawa dari CSR, berapa banyak yang akan terbantu kebermanfaatannya. Ya, nanti ditambahkan sama saudara. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Langsung saja. Saya pikir betul sekali apa yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna ya. Artinya penggunaan dana CSR ini sebetulnya cukup luas dan sangat-sangat membantu. Beberapa hal yang disampaikan tadi yang terakhir soal pendidikan itu betul-betul anak-anak kita, adik-adik kita nih yang pendidikan formal kan based on kurikulum ya Bang ya. Artinya itu rasa-rasanya tingkat pengaplikasiannya di masyarakat tidak 100%. Lalu datanglah Karang Taruna nih bersama-sama, apalagi memang sudah ada CSR yang bisa dipergunakan ke arah sana gitu kan. Saya rasa dapat materi-materi yang aplikatif tadi, tepat sasaran. Saya juga kan, kita semua kan rasa-rasanya pernah jadi anak sekolah nih Bang, gitu kan. Kemudian setelah pulang sekolah itu kita bingung kan, sebetulnya yang diajarkan Bapak Ibu guru tadi aplikasinya apa sih, gitu. Akan tetapi jika dapat narasumber yang kompeten di bidang itu menyampaikan ilmu-ilmu yang aplikatif, kan dia bisa langsung praktik, gitu. Salah satu contoh saja ada kader Karang Taruna yang sudah sempat dapat pelatihan master seremonial Pak, pelatihan MC. Itu alhamdulillah kemampuan itu aplikatif dan ujung-ujungnya cuan-cuan juga Bang. Alhamdulillah gitu, dan akhirnya jadi makin cinta dengan Karang Taruna karena udah dapat ilmu aplikatif tadi berdasarkan wasilahnya dari Karang Taruna, dan hari ini sampai dengan hari ini berkarang Taruna dengan baik. Lagi-lagi ya tadi CSR bukan merupakan
sifat sukarela atau keinginan baik, akan tapi kewajiban yang diatur berdasarkan regulasi dari tingkat undang-undang bahkan sampai perda kalau di Kota Bekasi yang mengatur soal CSR. Tinggal bagaimana goodwill pemerintah dalam hari ini, bagaimana bisa segera dapat mengaplikasikan undang-undang itu, aturan itu, sehingga bisa dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu saja saya rasa yang penting saya dapat tambahkan. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Lengkong kesempatannya dan teman-teman telusur semua. Terima kasih banyak. Baik Pak Hendra, Pak Haji Darkam. Jadi sahabat jaringan telusur, itu yang sudah disampaikan. Jadi memang CSR ini diharapkan tentunya bisa terkelola dengan baik ya Pak ya, sehingga tentunya akan sangat bermanfaat bagi kembali ke warga dan masyarakat yang ada tentunya di Kota Bekasi. Nah, sahabat jaringan telusur, sebagai informasi kita ada di Bekasi Junction. Nah, jadi di tengah kota nih kita kita melakukan diskusi, telusur solusi, harapannya tentunya bisa bermanfaat bagi jangkauan sahabat jaringan telusur. Nah, sebagai closing statement, dan tadi kan kita sudah dapat informasi dan juga kita sudah mendengar harapan juga. Nah, sebagai closing statement dari Pak Haji Darkam dan juga Pak Hendra, kita persilakan. Jadi Bang, sebelum closing statement ya, jadi masalah PPDB ini kan setiap tahun nggak selesai-selesai nih ya. Ya, karena ada yang namanya jalur zonasi. Oke, tapi tidak setiap kelurahan itu mempunyai sekolah. Ya, maka itu akan terjadi terus, di mana kebutuhan masyarakat dan kesenjangan antara kelurahan yang satu dan kelurahan yang lain ini nggak bakal selesai. Sementara SD ya itu juga banyak yang tidak ada muridnya, gitu ya. Nah, maksud kita kalau misalnya CSR dikelola dengan baik, misalnya di kelurahan Jatibening itu kan nggak ada SMP. Ya tinggal dibangun pakai dana CSR, kan pernah situ ya Pak ya? Kan pernah SMA 17 itu pakai dana CSR Medland. Terus dulu ada beberapa SMP yang dari Medland tuh, dari CSR di Medland. Kan bisa bermanfaat. Jadi nanti setiap tahun tidak ada masalah lagi PPDB. Ya, dan kalau kita ngebiarin masalah itu kan akhirnya kita jolin semua. Nah, ketika domainnya lebih banyak, sementara polri sedikit, pasti ada penyimpangan di situ kan. Nah, kalau pemerintah ngebiarin dosa juga kita. Makanya diberikan kebermanfaatan untuk itu. Dan terakhir kita berharap kepada pemerintah Kota Bekasi, wiggle-nya, keseriusannya untuk menangani ini. Sekali lagi, Karang Taruna Kota Bekasi dan pemuda yang ada di Kota Bekasi, kita siap untuk bersinergi, berkolaborasi untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di Kota Bekasi. Saya sering ngomong, permasalahan di Kota Bekasi 5 tahun masa wali kota, visi dan misinya itu nggak pakai 5 tahun, 3 tahun selesai kalau melibatkan anak-anak muda yang ada di Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini closing statement ya, tidak panjang lebar. Kalau saya berharap, betul memang, sangat berharap pemerintah dapat mengelola ini dengan baik. Karena lagi-lagi potensi kebermanfaatannya untuk masyarakat sangat luas. Sehingga besar sekali harapan kami untuk pemerintah dengan goodwill-nya dapat segera merealisasikan program ini berdasarkan tata aturan yang sudah ada ini, gitu. Sehingga segera juga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kami Karang Taruna menyatakan siap apabila diminta untuk berkontribusi, tukar pikiran untuk sempurnanya suatu program. Kalau dalam hal ini kita bicara CSR. Itu saja dari saya, Bang Riko. Terima kasih banyak kesempatan.
Baik, Pak Ketua Pak Haji Darkam, terima kasih banyak, dan juga Pak Hendra dari LKBH yang sudah berkesempatan hadir. Dari kesibukan bapak-bapak ini kan pasti sangat sibuk nih, tapi berkesempatan hadir. Nah, kita berharap nih, tentunya tadi pemerintah yang menjadi yang tentunya utama dalam pengelolaan daripada CSR bisa sekali ada masukan-masukan, harapan bisa memaksimalkan. Ke depan kita akan bahas tema-tema yang tidak kalah menariknya. Saksikan terus, tetap semangat, salam sehat. Kembali lagi kita bersama telusur solusi terkait dengan tema sumber daya manusia, bahwa selain fokus